Polusi ini menimbulkan suatu hipersensitif di napas pada anak-anak, terutama anak-anak yang memang notabene imunnya masih rendah ya, bisa menimbulkan suatu serangan jantung. Kita tidak melihat bahwa ada komitmen untuk meningkatkan aspek pengawasan terhadap industri. Rasionya tidak sebanding dengan jumlah izin yang dikeluarkan. Banyak perusahaan-perusahaan itu melanggar izinnya, sekitar 10 lokasi, dan kami berikan sanksi administratif. Sudah lebih dari sebulan terakhir, kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Indeks kondisi udara menunjukkan angka yang tidak sehat bagi kehidupan manusia. Penderita ISPA meningkat. Bahkan beberapa waktu terakhir, Jakarta masuk jajaran teratas dengan kualitas udara terburuk se-Asia Tenggara. Gas buang kendaraan bermotor dan cerobong asap hasil kegiatan industri diduga kuat menjadi penyumbang terbesarnya. Lalu mengapa hal ini tidak terantisipasi oleh pemegang kebijakan? Mungkinkah ada celah longgar yang menyebabkan aspek pengawasan tidak dijalankan dengan serius? Saudara simak buser investigasi. Polusi Jakarta salah siapa? Tonton yang lengkap ya. Ini adalah 2 lokasi perusahaan dari total 4 perusahaan yang ditutup Satgas Pengendalian Polusi Udara pada Agustus lalu. 2 perusahaan yang kami datangi ini adalah PT Wahana Sumber Rezeki di kawasan Berikat Nusantara Marunda dan PT Unitama Makmur Persada di kawasan yang sama. Nah, kami coba melihat langsung kondisi perusahaan yang ditutup ini. Drone kami operasikan, merekam aktivitas di lokasi. PT Unitama Makmur Persada, lokasinya tepat bersebelahan dengan PT Wahana Sumber Rezeki. Sementara anehnya di depan perusahaan yang ditutup itu, ada kawasan area stockpile yang tampak beraktivitas seperti biasa dengan melakukan bongkar muat batu bara. Tempat ini dituding jadi biang kerok kualitas udara Jakarta yang memburuk. Yang membuat miris, usai perusahaan ditutup, tumpukan batu bara tampak tak terurus. Tercatat, Rabu 6 September lalu, Jakarta masuk kota dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara. Dan luar biasanya, Jakarta bertengger di urutan pertama. Udara berkabut ini jadi pemandangan rutin sejak 1 pekan terakhir. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQR, indeks kualitas udara AQI di Jakarta menyentuh angka 157. Kondisi udara Jakarta ini menunjukkan unhealthy atau tidak sehat bagi manusia. Tak hanya Jakarta, kota lainnya di sekitar Jakarta juga terdampak. Depok misalnya, masuk kategori merah atau tidak sehat berdasarkan data dari situs pemantau kualitas udara IQR. Buruknya kualitas udara di Depok, infonya membuat lonjakan pasien ISPA di rumah sakit. Kami coba konfirmasi kebenaran beritanya. Tim buser investigasi mendapati pemandangan yang tidak biasa di rumah sakit mitra keluarga kota Depok ini. Antrian panjang membludak. Beberapa pasien yang kami temui mengeluhkan masalah pernapasannya. Seperti Junianto, warga Beji Depok ini. Ia memilih pemeriksaan kesehatannya yang terganggu akhir-akhir ini. Junianto adalah pengguna transportasi umum. Sehari-harinya, ia bekerja di Jakarta. Kepada kami, ia mengungkap faktor udara yang kurang bersahabat membuat kondisi tubuhnya tidak baik-baik saja. Dokternya bilang bahwa ada pemicu ya untuk sakit saya gitu. Jadi selain karena memang saya punya riwayat ada bronkitis juga, alergi. Jadi dengan adanya kesehatan yang menurun sama mungkin ada tahun polusi juga memicu juga sih sebenarnya untuk muncul batuk kabisun gitu. Dan tinggal nanti rawat jalan dengan diberikan obat oleh dokter. Di Depok dan Jakarta ini polusi lagi tinggi tahu? Dari berita sih tahu. Tapi merasa kondisi saat ini tuh karena adanya udara yang nggak beres? Bisa jadi sih, ada merasa itu juga sih. Ya. Gitu. Selain Junianto, warga Depok lainnya Resti juga mengalami hal yang sama pada anaknya. Tadi kata dokter apa, Bu?
radang tenggorokan sih Mas. Itu akibat apa katanya? Ya mungkin dari udara juga ya. Udara sakit. Iya batuk, pilek. Soalnya teman-temannya banyak yang kena juga sih rata-rata. Hampir setengahnya teman-teman di kelas itu pada sakit juga. Sakit ISPA. Iya. Lucy Nursilawati, dokter spesialis paru di rumah sakit ini, mengungkap adanya lonjakan pasien ISPA usai kondisi udara Depok memburuk akhir-akhir ini. Lucy yang juga jadi anggota tim penanganan polusi udara yang dibentuk Kementerian Kesehatan menjelaskan bagaimana polusi udara di Depok juga bisa menjadi pemicu penyakit lainnya yang dialami warga. Polusi ini menimbulkan suatu hipersensitif jalan napas pada anak-anak, terutama anak-anak yang memang notabene imunnya masih rendah ya, di balita imunosupresi yang masih belum available imunnya, jadi gampang sekali untuk bisa batuk, pilek, gangguan-gangguan ISPA. Itu rata-rata memang ada peningkatan di atas 10 bahkan sampai 15 ke atas gitu. Dan itu memang cukup lumayan signifikan menurut saya dibandingin sebelum-sebelumnya. Masyarakat juga mengenal kualitas daripada indeks quality udara kita. Dampak polusi udara juga terjadi di Tangerang Selatan. Fajar Syahbana, karyawan swasta yang sehari-hari bekerja di Jakarta ini, punya cerita bagaimana anaknya harus masuk rumah sakit karena terkena ISPA. Bahkan anaknya harus menjalani inhalasi atau terapi uap beberapa kali untuk membantu penyembuhannya. Jadi awalnya itu dia tuh batuk-batuknya tuh nggak berhenti mungkin ya sekitar 2 minggu. Jadi bukan nggak berhenti sih, tapi kayak on off. Nah tapi pas terakhir ini jadi ada demamnya, terus demamnya lumayan tinggi sampai 40 derajat. Jadi kan kemungkinan itu pasti ada infeksi ya. Nah di situ kita bawa ke rumah sakit ke IGD, di IGD langsung diambil darah. Pas diambil darah ternyata ada bakteri, disebut oleh dokter dia terkena infeksi saluran pernafasan akut. Dan dokter bilang itu infeksi paru-paru atau bronchopneumonia. Jadi kata dokter ada 2 kemungkinan ini dari polusi. Lonjakan pasien ISPA yang menyebar di beberapa rumah sakit di Jabodetabek tentunya menjadi alarm bagi pemerintah. Dalam 1 minggu terakhir, sejumlah langkah sudah diambil, di antaranya work from home sebagian PNS yang berada di Jakarta. Dan penegakan uji emisi bagi kendaraan bermotor di Jakarta. Namun, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah ini dinilai terlambat. Jadi dari hasil bacaan Wali Jakarta dan juga beberapa data yang kami himpun dan kami kaji, begitu ada beberapa sumber yang berkontribusi cukup besar terhadap pencemaran udara di Jakarta. Di antaranya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang itu ada 16 titik di sekitar Banten dan juga Jawa Barat. Dan kemudian di Jakarta sendiri itu ada dari industri tentu saja, dan kemudian transportasi, dan juga ada aktivitas-aktivitas pelabuhan, termasuk mungkin juga transportasinya, dan juga ada stockpile batu bara yang itu menjadi kontribusi polutan yang cukup besar. Jadi sebenarnya di tahun 2019 itu sudah ada instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 untuk mengatasi pencemaran udara dalam jangka waktu yang cepat. Bahkan ketika gugatan itu belum ada putusannya, pada saat itu Anies Baswedan sudah mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 66 itu. Nah, tapi kemudian kita melihat bahwa kontennya di dalam Ingup tersebut itu masih cenderung dalam skala-skala yang kecil begitu. Seperti misalnya uji emisi yang seharusnya itu sudah dilakukan sejak tahun 2005. Itu sudah ada aturannya, dan kemudian juga ada aturan tentang peningkatan ruang terbuka hijau yang sampai hari ini juga tidak ada kenaikan signifikan. Pertama kali yang harus dilakukan itu adalah penyelamatan terhadap kelompok rentan. Itu yang hari ini sangat terlambat dilakukan. Siapa itu kelompok rentan? Ada kelompok-kelompok dengan komorbid penyakit respirasi, ada juga perempuan hamil yang sangat mungkin untuk bisa merasakan penderitaan yang lebih begitu, dan kemudian ada anak-anak, bayi, balita, lansia, dan juga kelompok disabilitas. Ya, kita punya ada 15 stasiun pemantau, ya, di mana
stasiun pemantau yang ada ini, berdasarkan data yang ada ini di 6 lokasi, ini ada data menunjukkan bahwa kondisinya tidak sehat. Beberapa stasiun kita ini kondisinya ada yang baik dan juga ada yang sedang. Ya, dari 15 ini ada 5 yang tidak sehat ya. Ada yang berada di di Sumur Batu, ada di Bantar Gebang, ada di Lubang Buaya, kemudian di Tangerang Selatan dan juga di Tangerang. Ya, ini kondisi dan juga ada di Bogor. Kami mengidentifikasi bahwa memang ada beberapa sumber-sumber pencemar yang ada. Ya, misalnya di daerah Bekasi ini ada kegiatan-kegiatan ya industri yang memiliki PLTU-nya dan juga ada boiler-boiler yang menggunakan batu bara dan ada juga kegiatan-kegiatan misal peleburan logam, ada pabrik semen dan juga ada kegiatan kita di lokasi lain misalnya di Jakarta, di sekitar Jakarta itu ada kegiatan misal stockpile batu bara yang kalau ini juga berpotensi menyebabkan penurunan kualitas udara. Bapak ini wartawan. Ya, mau nanya soal aktivitas ini nih, kasihan. Wartawan dilarang di sini. Masih terngiang di ingatan Deti saat terjangan polusi udara dari debu batu bara masuk ke area Rusun Marunda ini tahun lalu. Akibat debu batu bara kala itu, paru-paru Deti kena imbasnya. Deti harus jalani perawatan selama 7 bulan lebih di rumah sakit akibat serangan infeksi saluran pernapasan. Awal mulai gimana? Batuk, Terus nyesek gitu. kondisinya emang waktu itu rusun gimana? Lah, parah Mbak waktu itu tahun 2000 saya dioperasi tahun 22. 2022. Apa kata dokter? Ya bronkitis lah dibilangnya. Nah, ada kena polusi gitu. Jadi batuk. Jadi batuk nggak berhenti, batuk. Berhenti sehari 2 hari, batuk lagi, berhenti. 7 bulan lah, hampir 8 bulan. Akhirnya namanya saya kan nggak kerja berat. Jadi batuk tuh nahan-nahan, jadi kena dioperasi. Jadi di situ disimbolnya dari batuk, akibat dari batuk hernianya. Gitu. Debel nggak bisa, kan sekarang pakai sampai sekarang tuh pakai itu tuh, yang buat tutupan ini pintu biar nggak ada debu. Dulu nggak bisa buka pintu gini. Nggak bisa. Nggak ditutup, semua mau tutup aja, nggak bisa. Sekarang udah mulai pelan-pelan bisa. Sekarang udah. Corobongnya masih ada tapi. Ya itu yang tadi itu kelihatan tadi itu kayak gitu. Ada berapa yang masih hidup? Kayaknya 2 ada yang masih hidup. 2 apa 1, tapi yang kelihatan 1. Tapi kalau di lantai 5 kelihatan banget di lantai 5. Kini, saat kondisi udara Jakarta yang terus memburuk, Deti pun merasa khawatir. Setiap hari, ia bolak-balik ke atas rusun melihat kondisi udara. Tuh. Rokoknya. 1360. Itu ya ada 2 ya? Iya. Kalau di lantai atas lagi udah kelihatan lagi. Itu ada 2 ya, Bu? Ini baru lantai 2 ya. Jadi Ibu pernah ngelihat itu ngeluarin asap sering ya? Iya. Biasanya jam berapa? Dia mah tergantung angin. Kalau angin kesini, tapi kalau angin enggak ada. Karena anginnya nggak kesini ya? Julaiha, tetangga Deti, punya cerita yang sama. Menurutnya, kondisi udara saat ini sudah kembali memburuk. Selain masalah pernapasan yang sudah terasa oleh warga, beberapa anak di rusun ini mengalami gatal-gatal di beberapa bagian tubuhnya. Mana sih? Tuh. Tuh kakinya ini dia parah. Coba. Buka sendalnya. Oh iya tuh, ini juga tuh. Ini lagi melenting nih. Anggap sini loh. Tuh. Parah dia mas. Ini. Itu apa? Itu saya aja yang orok. Ada balik lepas. Tuh. Nih. Baru sekarang. Mana? Nah. Iya nih tuh. Rusun Blok D Marunda ini jadi saksi bagaimana Deti dan warga lainnya
harus terimbas polusi udara akibat debu dari aktivitas perusahaan stockpile batubara tahun lalu. Kini, walaupun aktivitas stockpile batubara berkurang dari tahun lalu, namun tetap saja kondisi udara di Marunda tampak mengkhawatirkan. Data IQR misalnya mencatat kondisi udara di Marunda berada pada status tidak sehat pada kelompok sensitif. Lalu apa yang membuat udara di Marunda tidak sehat? Padahal pemerintah baru-baru ini juga telah menutup beberapa area stockpile batubara yang diduga jadi penyebab udara buruk di Jakarta. Tak lama kami beranjak dari rusun. Seorang warga yang kami temui memberi informasi penting. Di sini banyak pasir, sebelah sana batubara, dan kita lihat perusahaan ada. Ini Cirebon yang mengarah. Masih beroperasi nggak Cirebon? Masih beroperasi. Malam nggak ada. Setelah menelusuri area kawasan Marunda, kami menemukan tumpukan pasir ini. Kondisinya cukup membuat jalanan berdebu. Dengan kamera tersembunyi, kami merekam aktivitasnya. Bongkar muat pasir ini diduga menjadi biang kerok pemicu kualitas udara di Marunda tidak sehat. Kami coba konfirmasi pihak perusahaan terkait adanya penumpukan pasir itu. Dan gambar inilah yang kami dapatkan. Ini maksudnya Bapak ini wartawan. Ya, mau nanya soal aktivitas ini nih. Pasien wartawan dilarang sini. Iya, makanya saya mau nanya sama Abang ke manajemennya kira-kira ke mana? Nggak bisa, Pak. Oh, nggak ada kantornya? Ini urusannya ke Oh, berarti ini kantornya nggak ada di sini berarti? nggak ada. Urusannya ini ya, kalau sistem wartawan ya. Aktivis Walhi Jakarta angkat bicara mengapa polusi udara di Marunda terus memburuk. Kami sebenarnya di Walhi Jakarta melihat bahwa semua sumber yang bisa, semua aktivitas begitu yang bisa menimbulkan polutan itu harus diselesaikan secara baik begitu oleh pemerintah sebagai pemegang kendali untuk pengendalian pencemaran udara. Jadi kita tidak melihat apakah itu lebih besar di transportasi ataukah industri ataukah sektor komersil atau bahkan kejadian-kejadian kebakaran yang memang menimbulkan asap yang cukup besar begitu. Jadi semua aspek itu harus tetap ditangani dengan baik, meskipun presentasinya kecil tapi dia tetap punya kontribusi. Kita tidak melihat bahwa ada komitmen untuk meningkatkan aspek pengawasan terhadap industri. Itu salah satu yang kita bisa lihat, itu salah satunya adalah ada data yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2018 sampai 2021 itu ada sekitar 5.038 izin lingkungan baru yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, di tahun 2021 itu ada sekitar 3.013 izin lingkungan baru. Nah, tapi kemudian aspek pengawasan ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu hanya sekitar 1.628. Artinya ada tingkat pengawasan yang rendah. Rasionya tidak sebanding dengan jumlah izin yang dikeluarkan. Lalu, apa kata negara? Memang kan perusahaan-perusahaan tersebut ya dalam melakukan usaha kegiatan itu harus memiliki izin. Namun dalam pelaksanaannya banyak perusahaan-perusahaan itu melanggar izinnya, tidak sesuai dengan izinnya. Saat ini melakukan pengawasan, kami sebutkan second line law enforcement, ya, pengawasan ataupun penegakan hukum lapis kedua. Di mana kan dalam konteks pengawasan yang berwenang melakukan pengawasan adalah para pemberi izin. Sebagian besar dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Kita memperketat perizinan-perizinan lingkungan berkaitan dengan aspek pengendalian pencemaran udaranya. Ya, sudah menghentikan kegiatan-kegiatan yang sudah ada itu sekitar 10 lokasi. Dan kami berikan sanksi saat ini dengan total 11 sanksi administratif. Jumlah ini akan terus bertambah. Di samping sanksi administratif, kami akan lakukan gugatan perdata dan gugatan hukum pidana. Ancaman pidana penjara, ya, ini 10 tahun maksimal, dan juga denda 10 miliar. Untuk korporasi, ini akan diperberat ya, melalui pidana tambahan. Di dalamnya adalah rampasan keuntungan dan juga pelaksanaan tindakan tertentu. Dalam hal ini adalah pemulihan kualitas lingkungan. Bagaimanapun juga, pemerintah harus lebih memperketat penerapan regulasi di beberapa sektor penyumbang polusi udara. Langkah monitoring
juga wajib diseriuskan agar kualitas udara kembali membaik. Karena mendapatkan udara yang bersih dan sehat untuk kehidupan manusia merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam konstitusi dan tidak bisa ditawar lagi. Kami cukupkan booster investigasi. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.